istighfar kami genap 6 bulan. Alhamdulillah, keajaiban itu pun datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang istighfar, teman-teman ya. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu. Semoga channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Teman-teman semua, seperti kita ketahui bahwa istighfar adalah suatu kalimat zikir yang sangat mulia. Bahkan banyak sekali keajaiban-keajaiban yang telah dirasakan oleh banyak teman-teman kita, saudara kita, dengan mendawamkan istighfar itu akan mendapatkan pertolongan, mendapatkan kemudahan dalam menjalani kehidupan ini. Di samping sebagai penghapus dosa, istighfar juga memiliki manfaat. Allah akan menghilangkan segala kesulitan yang melanda kita. Allah juga akan berikan ketenangan dalam hidup kita, dan lebih terutama lagi dengan istighfar Allah akan mengampuni kita, bahkan meridhoi kita, sehingga seluruh urusan kita dimudahkan Allah, seluruh hajat-hajat kita dikabul Allah. Berikut saya akan sampaikan ada kisah dari seorang ibu yang mendawamkan istighfar. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi atau motivasi bagi teman-teman untuk mendawamkan istighfar. Bismillah. Begini ceritanya, teman-teman ya. Di usiaku yang ke-30, aku diuji dengan cobaan yang berat. Suamiku meninggal dan mewariskan 5 orang anak yang masih kecil. Semasa hidup, mendiang adalah tulang punggung keluarga. Sementara aku hanya seorang ibu rumah tangga yang tidak berpenghasilan. Tugas utamaku adalah sebagai istri yang berbakti dan ibu rumah tangga bagi anak-anak kami. Meskipun penghasilan suamiku tidak banyak, tapi cukup untuk hidup sehari-hari. Hidup kami terasa begitu bahagia. Sampai hari nahas itu tiba, suamiku pergi menghadap Sang Pencipta. Semua begitu mendadak dan mengejutkan. Sungguh, setelah itu kondisi keluarga kami berubah 180 derajat. Dunia serta-merta menjadi gelap gulita di mataku. Aku pun tidak henti menangis sejak saat itu, sampai-sampai mataku ini terasa berat. Aku terus meratapi nasibku yang terasa begitu buruk dan berat. Yang terberat tentu saja beban hidup keluargaku. Kondisi keuangan semakin menipis, sementara pemasukan sudah tidak ada lagi. Hanya ada sedikit harta peninggalan mendiang suami. Aku pun berusaha menggunakannya sehemat mungkin. Mungkin kelemahan antisipasi dan kurang siapan terhadap kondisi saat bulan seperti inilah yang membuatku begitu berat. Sampai-sampai aku lupa bahwa penjamin rezeki kami bukanlah suami, orang tua, atau siapapun, melainkan Dia, Allah semata. Suatu hari saat berada di dalam kamar, aku mendengarkan siaran radio Izzatul Quran Al-Karim. Seorang syekh membawakan sebuah hadis yang bermakna, barang siapa tidak henti membaca istighfar, niscaya Allah akan mengadakan baginya solusi untuk setiap himpitan hidup, jalan keluar untuk setiap kepedihan, kebebasan, serta rezeki secara tidak disangka-sangka. Demi Allah, setelah mendengar hadis tersebut dibacakan, semangat hidupku bangkit kembali dan harapan pun muncul, bahkan menguat. Sejak saat itu aku berazam untuk mengamalkan hadis tersebut dengan penuh keyakinan.
Aku mulai melafazkan istighfar kepada Allah sebanyak-banyaknya, hampir tiada putus. Kuajari pula anak-anakku untuk melakukan amalan yang sama. Berbulan-bulan kami terus-menerus melakukannya, setiap hari dengan penuh pengharapan. Kami menjaga agar kami tidak putus asa, kami bahkan telah menikmatinya. Saat amalan istighfar kami genap 6 bulan, alhamdulillah keajaiban itu pun datang. Tepat seperti kata hadis, secara tidak disangka-sangka. Ya, tiba-tiba kami menerima berita tentang sebuah proyek pembangunan. Proyek itu dikerjakan di wilayah sekitar tanah kami yang sudah lama sekali menganggur karena lokasinya yang tidak strategis. Tanah kami pun dijual dan kami mendapatkan ganti rugi yang cukup besar. Allahu Akbar. Sungguh samudra rahmat dan rahasia hikmah Allah memang benar-benar tidak ada yang bisa menyamainya. Puji dan syukur kami kepadamu, ya Allah, juga ampunilah segala kelemahan dan dosa-dosa kami. Perlahan tapi pasti kehidupan keluarga kami berubah. Keceriaan kembali menghiasi hari-hari kami. Kesedihanku sirna tergantikan oleh kebahagiaan yang tiada terkira, khususnya oleh perkembangan anak-anakku yang tidak sekedar baik, bahkan membanggakan. Karena di samping tubuh yang sehat dan berakhlak mulia, mereka pun berprestasi gemilang dalam pendidikan. Ada yang meraih ranking pertama, dan ada juga yang hafiz Al-Quran 30 juz. Subhanallah. Jika Allah sudah berkehendak, maka tidak ada yang tidak mungkin. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, bahwa jika Allah sudah berkenan menolong, maka datangnya pertolongan Allah di luar dugaan atau tak terbayangkan sebelumnya. Kiranya teman-teman kita dapat mengambil pelajaran dari kisah di atas dan ikut melazimkan istighfar dalam kehidupan kita sehari-hari. Jikalau kita sedang menghadapi masalah yang sangat berat, mudah-mudahan Allah berkenan mengangkatnya dengan izin Allah. Istighfar itu sebagai membuka jalan, sebagai permohonan kita pada Allah, bahwa kita mengaku bahwa kita adalah makhluk yang berdosa, makhluk yang banyak khilafnya, banyak salahnya. Kita merasa hina dan kita mengaku pada Allah dan kita mohon ampun. Jika Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita, maka ridho Allah, rahmat Allah akan tercurah kepada kita, dan apapun yang kita butuhkan, apapun yang kita minta, Allah berikan yang terbaik, insya Allah. Teman-teman, perbanyak istighfar, terutama pada sepertiga malam atau akhir malam sebelum menjelang subuh. Perbanyak istighfar sebanyak-banyaknya, juga perbanyak sholawat, sehingga istighfar akan membuka pintu ampunan Allah, membuka ridho Allah. Begitu juga dengan sholawat, selain mendatangkan ampunan Allah, ridho Allah, juga membuka hijab doa-doa kita sehingga bisa naik ke atas, ke langit, sehingga segala hajat, keinginan kita, urusan kita akan dimudahkan Allah, akan dikabulkan Allah, insya Allah. Teman-teman, sampai di sini dulu teman-teman. Dan barang siapa teman-teman yang berkenan yang mempunyai testimoni tentang pengamalan istighfar ataupun sholawat, silakan tulis di kolom komentar atau dikirim ke WA 0811 870 4477. Semoga bisa menjadi amal jariah bagi teman-teman dan inspirasi bagi banyak teman-teman di luar sana untuk juga bersikir mendawamkan istighfar maupun sholawat, dan sehingga banyak teman-teman kita yang mendapatkan pertolongan dari Allah dengan zikir-zikir tersebut, dan terutama mendapat ridho Allah, sehingga seluruh teman-teman semua, kita semua, hidup kita semakin membaik, hidup kita semakin nyaman, kita semakin taat pada Allah,
dan kita semakin banyak bersyukur pada Allah, insya Allah. Sampai di sini dulu teman-teman. Jika channel ini dirasa bermanfaat, materi bermanfaat, silahkan teman-teman share sebanyak-banyaknya ke grup sosial media teman-teman. Semoga banyak teman-teman yang terinspirasi untuk bersolawat dan istighfar dan mendapatkan keajaiban ataupun pertolongan dan ketenangan dalam hidup, insya Allah. Amin, Allahumma amin. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.